Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bunda Rizky Amelia Furqon SSMA. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rina Astiana dengan NIM 20531136, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Curug. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya dengan judul Eksistensi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dalam upaya menghadapi generasi milenial. Langsung saja ke materi yang pertama. A. Menegakkan bahasa Indonesia di ruang publik. Dengan melihat sifat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 khususnya menyangkut kewajiban menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik, dapat dibaca ke dalam 4 argumen sebagai berikut. Pertama, keinginan negara untuk mempertahankan identitas nasional. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia yang bukan saja tuntutan konstitusi, namun juga erat kaitannya dengan pemartabatan bahasa secara fungsional. Kedua, undang-undang memberlakukan secara ketat dengan menutup kemungkinan argumen, kemajemukan atau pola-pola dwibahasa tertentu. Ketiga, pengaturan kewajiban dalam undang-undang memiliki makna hukum dan lebih menekankan kepada fungsi direksi dari undang-undang. Keempat, implementasi berujung kepada pertimbangan kemanfaatan bukan kepastian hukum. B. Kontur global dari konteks plurilingual. Lanskap linguistik juga terkait dengan persoalan ruang berbahasa antar bangsa. Dalam pembahasan ini, tercatat bahwa bangsa Indonesia terlibat dalam percaturan geopolitik global dan terbentuk di tingkat kawasan ASEAN. Dalam hal itu, bahasa negara Indonesia dalam konteks komunikasi pada era globalisasi, khususnya era revolusi industri 4.0 yang ketika dilihat dari geopolitik, bahasa memberikan peluang dan sekaligus ancaman bagi bahasa negara dalam penggunaannya di ruang publik. C. Peran bahasa dan sastra dalam pembangunan bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara mampu memantapkan perannya sebagai sarana pembangunan nasional, penyelenggaraan negara, pendidikan, kegiatan keagamaan, dan peningkatan partisipasi generasi muda, serta sebagai sarana pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya memperkuat ketahanan nasional. D. Perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri. Tujuan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri pada umumnya bersifat instrumental, terutama bagi para sarjana yang ingin melaksanakan penelitian di Indonesia dan para calon diplomat dan usahawan yang akan bertugas di Indonesia. E. Dampak globalisasi terhadap perkembangan bahasa Indonesia. 1. Banyak orang Indonesia yang lebih suka menggunakan kata-kata, istilah-istilah, dan ungkapan-ungkapan asing. Padahal kata-kata, istilah-istilah, dan ungkapan-ungkapan itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. 2. Banyak orang Indonesia menghargai bahasa asing secara berlebihan, sehingga ditemukan kata dan istilah asing yang amat asing, terlalu asing, atau hiperasing. 3. Banyak orang Indonesia belajar dan menguasai bahasa asing dengan baik, tetapi menguasai bahasa Indonesia apa adanya. F. Kedudukan bahasa Indonesia dalam era globalisasi dan milenial. Era ini ditandai antara lain adanya kontak bahasa dan budaya yang tidak bisa terelakkan. Dalam hubungan itu, kedudukan bahasa yang hidup dan diperlukan dalam kegiatan berbangsa dan bernegara perlu dikukuhkan. Bahasa ditempatkan sebagai alat pemersatu bangsa, pembentukan jati diri dan kemandirian bangsa, serta sebagai wahana bangsa menuju kehidupan yang lebih modern dan beradab.
Kesimpulan, baik buruknya bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab setiap warga, setiap orang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia yang baik. Setiap warga negara Indonesia harus serta-merta berperan dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia ke arah yang positif. Usaha-usaha ini antara lain dengan meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia pada era globalisasi yang sangat ketat dengan persaingan di segala sektor kehidupan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.